Dinding ini sudutnya 90 derajat. Namun hal aneh terjadi setelah perubahan posisi. Apakah penggarisnya rusak? Atau dindingnya yang rusak? Yang lebih aneh, segelas air yang dituangkan langsung terbelah dua. Ketika Andi melihat keanehan, dia segera ambil pita pengukur. Dia mengukur ruang tamu. Panjangnya 10 meter. Kemudian dia mengukur luar ruang tamu. Ternyata, ruangan dalam lebih panjang 3 meter. Putrinya pun terkejut. Ini tidak sesuai dengan hukum fisika. Untuk memahami film ini, kisah harus diceritakan dari awal. Andi adalah seorang penulis naskah film. Istrinya adalah seorang aktris film. Karena dia bekerja dengan banyak aktor. Untuk mencegah istri berselingkuh, Andi membeli villa di daerah terpencil. Seluruh keluarga pindah ke sana. Mereka berdua senang dengan dekorasinya. Namun Andi mendengar suara berisik. Tapi istrinya tidak mendengar apapun. Ini adalah keanehan pertama. Kelak akan terungkap. Koridor besar seperti labirin. Hari sudah malam setelah kedua selesai memeriksa. Putri memainkan permainan bayangan sebelum tidur. Tiba-tiba bayangan hitam muncul. Dia terkejut. Saat itu ayahnya masuk. Putri menceritakan kejadian itu. Tapi ayah mengabaikannya. Ketika Andi meninggalkan ruangan, Putri menutupi kepalanya dengan selimut. Dan sosok gelap itu melintas lagi. Andi turun untuk mematikan lampu. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Istrinya berada di ranjang dan menunggunya. Andi berjalan dari ruang tamu ke ruang kerja. Saat hendak mematikan lampu, pintu kamar belakang tiba-tiba terbuka. Dan lampu menyala. Dia masuk untuk memeriksanya. Dan menemukan foto dirinya saat mematikan lampu. Meskipun terasa aneh, Andi mengabaikannya. Dia kembali untuk tidur. Istrinya sudah tertidur. Dia terpaksa melepaskan gagasan dan pergi tidur. Tapi dia tidak memperhatikan waktu. Saat dia turun untuk mematikan lampu, 5 jam telah berlalu. Besoknya, istrinya sedang berjalan-jalan di hutan bersama Putri. Putri bertanya, mengapa semua orang membenci ayahnya? Saat itulah dia tahu, Andi telah menikah sebelumnya. Tapi mantan istrinya mati tenggelam di bak mandi. Meskipun petugas koroner memutuskan bahwa kematiannya adalah sebuah kecelakaan. Namun tetangga pikir Andi membunuhnya. Andi mengalami trauma yang serius. Dia sering merasa cemas ketika menulis naskah. Dia membanting barangnya ketika tidak ingin menulis. Dan hendak pergi keluar untuk membeli barang. Penjaga toko memberitahunya rahasia rumah itu. Sebelum Andi pindah, ada seorang pemilik yang menghilang dari rumah itu. Sebelum dia pergi, penjaga toko memberinya sebuah penggaris. Meskipun Andi bingung, tapi dia tetap mengambilnya. Penjaga toko tahu semua rahasia rumah. Hanya saja Andi belum menyadarinya. Jadi dia tidak memeriksa lebih detail. Namun ketika dia kembali ke rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Dia terbangun karena mimpi buruk. Dia pergi ke ruang kerjanya dan menemukan sebuah tulisan tambahan. Tulisan itu sama dengan tulisannya. Tulisan itu berbunyi keluar dari sini. Tetapi dia tidak ingat. Lalu terdengar langkah kaki. Dia menoleh ke belakang. Tapi dia tidak melihat apapun. Dia mengira sudah terlalu banyak bekerja. Tapi terdengar suara pintu dibanting. Dia menoleh ke belakang dan melihat sebuah pintu yang aneh. Dia membuka pintu. Ada lorong yang mengarah ke bawah. Rasa ingin tahu membawanya turun. Dia menemukan banyak foto. Semuanya dari saat mereka pertama pindah. Dan dia menemukan putrinya. Tapi sialnya, putrinya mati tenggelam. Andi tidak bisa menerima. Dia pikir itu mimpi buruk. Dia terus menampar dirinya dan mencoba membangunkan dirinya. Dia bahkan memecahkan botol dan menusuk lehernya. Rasa sakit membangunkannya. Dia bersyukur itu hanya mimpi. Kemudian dia membawa istrinya ke ruang kerjanya dan bercerita tentang pintu dalam mimpi buruknya. Tapi setelah pemeriksaan cermat, tidak ada yang aneh. Mimpi buruk merupakan pengalaman yang menyakitkan. Setelah berdiskusi dengan istrinya, mereka memutuskan untuk pindah. Namun saat Andi mengemasi barangnya, dia melihat adegan manis istrinya yang sedang bermain dengan putrinya. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada istrinya. Dia menyadari istrinya memiliki ponsel lain. Dan pesan yang dia kirimkan diterima oleh ponsel ini. Jadi dengan siapa istrinya berkomunikasi? Andi menduga istrinya selingkuh. Dia mengambil ponsel dan menanyai istrinya. Tapi istri tidak mengakuinya. Dia berkata dia memiliki hak untuk privasi. Dia tidak senang dengan Andi. Dan dia pergi. Dia ingin menenangkan diri. Tapi setelah dia pergi, Andi menemukan pesan di buku catatannya. Dia menemukan pesan. Dan ada teks tambahan. Katanya sudah terlambat untuk pergi. Dia dan putrinya tertinggal di villa besar itu. Putrinya memecahkan gelas air di atas meja. Dia melihat bahwa air telah terbelah dua. Dan terjadilah adegan pembuka tadi. Ketika menyadari ada tambahan 3 meter, putrinya merasa kedinginan. Dia pergi ke kamarnya untuk memakai jaket. Namun saat dia keluar, terjadi hal aneh. Putrinya menghilang. Andi mengira dia bermain petak umpet.
Dia membuka pintu lain. Di lantai ada jaket putrinya. Dia menyadari putrinya mungkin dalam bahaya. Andi bergegas mengelilingi villa. Tapi meski dia terus mencari, dia tidak menemukan putrinya. Tanpa sepengetahuannya, putrinya telah pergi ke dimensi lain. Dia berjalan melalui koridor. Di ujung koridor muncul sebuah bak mandi. Andi yang mencari-cari putrinya, menemukan struktur rumah mulai berubah. Pintu di lantai 2 terhubung ke lantai dasar. Rasanya seperti masuk labirin. Agar tidak tersesat, dia memindahkan kursi untuk menghalangi pintu. Tetapi ketika dia berbalik, koridor telah berubah menjadi 50 meter. Kemudian Andi masuk ke ruang kerja. Pintu dalam mimpi buruknya sekarang muncul lagi. Dia menduga putrinya ada di dalam. Tapi begitu dia melangkah masuk, pintu di belakangnya menutup sendiri. Dan putri bertemu dengan seorang pria tua. Sungguh wajah yang polos. Kamu tidak sering melihatnya. Kamu pasti ingin tinggal selamanya kan? Gadis itu menjerit ketakutan. Andi mendengar jeritan. Dia menendang pintu dan menemukan dirinya kembali ke ruang tamu. Ada kursi di lantai yang menghalangi pintu. Saat itu dia akhirnya menemukan putrinya. Untungnya dia hanya mengalami syok. Dia merasakan adanya bahaya dan tidak berani melepaskan putrinya lagi. Dia bergegas menghubungi istrinya, tapi ponsel tidak terhubung. Dia terpaksa menghubungi penjaga toko dan ingin meminjam mobil. Namun penjaga bilang Andi tidak akan bisa meninggalkan daerah itu. Dia juga mendengar sebuah legenda. Ternyata dulu, daerah villa itu adalah sebuah gereja yang digunakan untuk mengumpulkan jiwa orang berdosa. Kemudian gereja itu dihancurkan dan villa dibangun di sana. Siapapun yang berdosa, setelah datang ke villa, mereka tidak akan bisa pergi. Setelah mendengar itu, Andi memutuskan untuk membawa putrinya dan segera pergi. Mereka berjalan kaki. Setelah sekian lama, mereka akhirnya melihat cahaya. Namun ketika melihat lebih dekat, mereka yang harusnya sudah pergi, malah balik ke villa lagi. Hari sudah malam. Andi memutuskan untuk bermalam. Film itu akan mencapai klimaksnya. Mereka berdua baru saja berbaring. Tiba-tiba muncul kilatan putih. Andi merasa ada orang yang memfotonya. Tetapi adegan itu tampak tidak asing. Ternyata foto yang dilihatnya diambil pada saat ini. Dia pergi memeriksa siapa yang mengambil foto itu. Tapi saat pergi, kamar langsung terkunci. Dia ditarik ke dimensi lain. Muncul sebuah bak mandi berisi air. Tiba-tiba hantu muncul dari belakang. Andi dijepit ke tanah dan dipukuli. Dia menyadari, hantu adalah mantan istrinya. Namun hantu tiba-tiba menghilang. Dia bergegas berdiri dan berlari menaiki tangga. Dia mendorong pintu dan menemukan dirinya sehari sebelumnya. Saat itu dia sedang stres. Tapi dia tidak bisa melihat dirinya. Dia berjalan keluar dan pergi ke toko. Andi menulis di buku catatannya kalimat "pergilah sekarang". Ini menjelaskan alasan tulisan tangan yang sama. Lalu dia pergi ke ruang tamu. Waktu dan ruang menjadi kacau lagi. Kali ini saat mereka pertama pindah, suara yang didengar Andi sebenarnya adalah jeritan dirinya di masa depan. Kemudian tangga itu terdistorsi. Jam tangannya tidak terkendali. Dia berjuang menaiki tangga. Tapi sebuah cahaya putih berkilat. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Dan sekeras apapun dia mencoba, dia tetap tidak bisa naik tangga. Dia berakhir di lantai dasar. Tapi dia tidak menyerah demi putrinya. Setelah mendaki dengan susah payah, dia berhasil mencapai lantai atas. Namun dia memasuki dimensi lain. Dia bertemu pria tua sebelumnya, yang berbicara kepada putrinya. Andi memohon padanya. Tetapi dia mengatakan semua salahnya. Andi memukuli pria tua itu. Saat dia melepas topinya, dia menyadari pria tua itu juga adalah dirinya. Karena sejak dia masuk ke dalam rumah, dia terjebak selamanya. Andi sangat ketakutan. Dia duduk tak berdaya. Pria tua itu berkata, "Kamu tahu apa yang harus dilakukan." Setelah itu, sebuah cahaya putih berkilat. Pria tua itu menghilang. Putrinya menuruni tangga. Dia memeluknya dan menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian dia menggendongnya keluar. Waktu kembali normal. Istrinya baru saja kembali dari rumah. Andi membawa putrinya ke dalam mobil dan berkata kepada istrinya sebuah rahasia. Ternyata kematian mantan istrinya bukanlah kecelakaan. Aku membunuh mantan istriku. Aku membiarkannya tenggelam. Aku bisa saja menariknya keluar. Tapi aku tidak melakukannya. Aku melihatnya mati. Kemarahan bertahun-tahun. Kebencian yang kurasakan. Aku menekan semuanya. Dia mungkin tidak dihukum. Tapi rasa bersalah tidak pernah bisa dihapus. Dan villa adalah ruang sidang untuk itu. Dia tidak akan pernah keluar. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Orang yang tidak bersalah dapat pergi. Tapi rumah itu akan selalu dipenuhi orang. Beberapa datang dan tidak pernah pergi. Ini adalah film You So Old Have Left. Di akhir film,
Rumah itu juga kembali dijual. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Kami tidak tahu.